Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti persekutuan doa. Namun sebelumnya saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bersaat teduh sejenak, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk boleh masuk ke dalam persekutuannya. Kiranya Tuhan yang boleh layakan kita dan Tuhan berkenan atas pujian serta doa yang akan kita panjatkan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Malam hari ini kami mengucap syukur Bapa untuk kebaikan dan kasih setia Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Kalau hari ini kami masih boleh diberikan nafas kehidupan, kesehatan, bahkan keadaan yang layak. Semuanya itu boleh ada hanya karena anugerah Tuhan. Kami juga mau bersyukur Bapa, kalau hari ini ketika kami masih dapat bersekutu, walaupun dari tempat kami masing-masing, kiranya hadirat-Mu sajalah yang boleh hadir untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Karena kami ingin dekat padamu, memuji, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu, bahkan kami juga akan bersama-sama memanjatkan beberapa pokok doa dan pergumulan kami dan sesama. Berkatilah persekutuan kami ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita kiranya boleh menyadari bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Mungkin memang benar kalau keadaan kita pada hari ini kurang begitu baik, terutama sejak adanya COVID-19, keadaan begitu semakin menyusahkan kami. Namun satu hal yang harus kita yakini bahwa keadaan yang kurang baik itu tidak mengurangi kasih setia Allah di dalam memelihara kehidupan setiap hari dan setiap daripada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kiranya keyakinan kita akan betapa baiknya Allah dan pertolongan yang tidak pernah terlambat itu boleh kita amini melalui pujian ini. Kita nyanyikan satu lagu yaitu Bapa Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur atas kebaikan yang Kau beri. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat.
ya Bapak Ibu, kiranya Tuhan yang begitu baik, yang selalu mau mendengarkan kita dan memberi pertolongannya. Oleh sebab itu kita akan sama-sama berdoa untuk beberapa doa syafaat, yaitu diantaranya untuk Sinode Gereja Kristus. Kita mau berdoa untuk pelayanan gereja Tuhan di bawah Sinode Gereja Kristus dan dampaknya kepada sesama dan masyarakat sekitar. Kita berdoa untuk SDM atau Badan Pengurus Tiap Bidang selaku penyusun program-program pelayanannya. Dan berdoa untuk relasi Sinode Gereja Kristus dengan pemerintah. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika Tuhan pernah izinkan Sinode kami, Sinode Gereja Kristus terbentuk, kami yakini itu bukanlah tanpa tujuan. Oleh sebab itu ya Tuhan, hari ini kiranya kami boleh mendoakan sinode yang Tuhan bentuk tersebut untuk dapat menjadi berkat bagi sesama dan masyarakat di sekitarnya. Pakailah para hamba-Mu ya Tuhan, terutama untuk setiap badan pengurus yang menjabat di sinode, agar diberikan hikmat bijaksana-Mu di dalam mengelola sinode, terutama di dalam merancang dan melaksanakan setiap program yang telah disusun. Kiranya berkat dan pertolongan-Mu turun atas mereka untuk dapat melakukannya dengan baik. Sehingga semuanya itu boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu di dalam memelihara umat-Mu sekalian. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk hubungan Sinode Gereja Kristus dengan pemerintah. Kiranya Tuhan boleh menjaganya untuk hubungan mereka boleh tetap berjalan dengan baik. Sehingga pekerjaan-Mu ya Tuhan tidak terhalang oleh karena adanya tangan-tangan penguasa yang ingin menghambat ataupun menghancurkan. Tuhan kiranya boleh lancarkan dan lembutkan hati para pemimpin untuk dapat boleh menggunakan jabatan mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan berdoa untuk para tunawisma dan anak-anak jalanan. Kalau seringkali kita suka lihat banyak orang-orang yang di jalanan tidak punya rumah, terutama anak-anak. Kiranya pemerintah boleh memberikan perhatian, juga gereja dan sesama mereka boleh lebih peduli. Juga kita akan mendoakan ketika mereka ingin dididik dan diberikan perbekalan atau skill pendidikan, kiranya mereka boleh dapat menerimanya dengan baik sehingga suatu saat nanti mereka dapat mengusahakan sesuatu. Mari kita masuk kembali di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada hari ini kami anak-anak-Mu masih boleh mendapatkan tempat tinggal yang baik dan layak. Namun kami menyadari ya Tuhan, satu hal di luar sana yang sering kali kami lihat dan jumpai ketika anak-anak yang masih di bawah umur dan juga orang tua yang mungkin sudah tidak mempunyai rumah, tunawisma ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menjaga dan memelihara mereka seperti Tuhan memelihara kami ya Tuhan. Walaupun mereka hidup di jalanan, namun Tuhanlah kiranya yang boleh menjaga, memelihara mereka, terutama kesehatan mereka ya Tuhan. Dan cukupkan makan minum mereka. Dan juga pakailah kami, pemerintah, gereja-gereja, dan kami secara individu ya Tuhan untuk boleh dapat membantu mereka secukupnya. Dan apabila ada satu badan yang ingin mengelola mereka, mendidik mereka untuk dapat menempuh masa depan yang lebih baik, kiranya Tuhan yang boleh lembutkan mereka agar mereka mau dididik dan mau menurut untuk boleh dibina untuk masa depan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu dan pertolongan-Mu saja kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, seringkali di dalam kehidupan kita masing-masing, kita menghadapi begitu banyak
persoalan dan pergumulan. Namun kepada siapakah kita boleh mengadu? Begitu banyak kekhawatiran kita akan satu dan lain hal. Tuhan Yesus adalah jawabannya, karena Yesus adalah sahabat sejati kita. Kita naikkan satu pujian, Yesus sahabat sejati. Sejati yang mengangkat bebanku, yang memberi kesempatan berdoa kepadanya. Berapa damai yang Benar sekali Bapak Ibu, seperti pujian yang telah dinyanyikan, bahwa Yesus adalah sahabat sejati. Dialah yang paling mengerti kita. Terlebih lagi ketika kita mau mengakui beban tersebut, kelemahan atau ada sakit penyakit yang kita derita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan sekiranya menolong kita. Meneladani sikap sahabat seperti Yesus, hendaknya kita juga menjadi sahabat bagi sesama kita. Salah satunya yaitu dengan mendoakan mereka. Mari Bapak Ibu, kita lanjutkan doa syafaat kita untuk mendoakan jemaat GKBI, khususnya untuk para pasutri dan kaum bapa. Di mana kita tahu sejak pandemi COVID-19, pertumbuhan iman mungkin mulai goyah karena adanya sakit penyakit, kesehatan yang mulai terganggu, dan kebutuhan ekonomi. Sehingga mereka juga kiranya boleh dikuatkan untuk menjalani peran di dalam keluarga. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita masuk di dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, Tuhan kami sekali lagi datang ke hadirat-Mu ya Bapa, untuk boleh mendoakan keluarga-keluarga yang Engkau bentuk melalui para pasutri dan juga demikian para bapa yang menjadi kepalanya. Tuhan, Engkau tahu kelemahan tiap-tiap anak-Mu ya Tuhan, terutama mungkin para pasutri yang baru membangun sebuah keluarga. Engkau yang kiranya boleh kuatkan dan pimpin mereka di dalam mereka boleh membangun satu keluarga yang takut akan Tuhan. Juga demikian para kaum bapa ya Tuhan, di mana mereka menanggung suatu beban dan peran yang cukup berat di dalam suatu keluarga, yaitu mencari nafkah. Kiranya Tuhan yang boleh berikan selalu kesehatan, kekuatan, dan juga di dalam menjalani perannya, Tuhan yang kiranya boleh bekerja di dalam setiap keluarga
pasangan suami istri dan juga kaum bapak ini ya Tuhan. Tuhan juga boleh kuatkan mereka di dalam setiap persekutuan, melalui setiap persekutuan, melalui setiap firman-Mu yang boleh bekerja di dalam hati mereka. Kiranya firman Tuhan yang hanya boleh menjadi pedoman di dalam rumah tangga dan juga dalam mereka menjalani perannya. Tuhan kuatkan Tuhan yang boleh menopang dan menolong mereka di setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya untuk kita semua boleh mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Eben Pola. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian yang kiranya menjadi doa kita, yaitu berikan hati kita seperti hatinya Tuhan, yang kiranya boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang lagi bisa berjumpa malam hari ini dalam persekutuan doa malam. Mari sebelum kita renungkan kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita untuk sama-sama berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur sekali lagi malam hari ini. Tuhan boleh memberi kami kesempatan untuk duduk diam, memuji-muji nama Tuhan, berdoa, bahkan ada kesempatan bagi kami untuk membaca dan renungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam segala keterbatasan untuk mengerti firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan malam hari ini. Biarlah melaluinya kami memperoleh berkat-berkat Tuhan sehingga kami boleh memperkenankan hati Tuhan hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Ya, tanpa terasa kita bertemu lagi di malam hari ini dalam persekutuan doa. Dan senang bisa bertemu dengan jemaat sekalian. Malam hari ini ada satu tema yang akan kita bahas, yaitu keluargaku bagi sesamaku. Bulan ini adalah bulan keluarga bagi kita. Dan malam hari ini kita akan coba menyoroti satu bagian dari kebenaran firman Tuhan, bicara tentang keluarga yang menjadi berkat bagi sesama. Nah, malam hari ini, mengapa keluarga kita harus menjadi berkat bagi sesama kita? Itu menjadi pertanyaan bagi kita. Dan yang menjadi landasan firman Tuhan yang bisa kita lihat, terlihat dalam Filipi pasal 2 ayat 4. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Jadi jangan hanya memperhatikan diri sendiri, jangan hanya memperhatikan keluarga kita, tapi kita juga harus memperhatikan orang lain.
Satu bagian lagi dari 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ayat 2 berkata begini, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang." Jadi kita adalah surat yang tertulis yang bisa dilihat oleh orang lain, bisa dibaca oleh orang lain. Artinya keluarga kita pun menjadi sorotan dari orang lain. Ayat 3, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan Roh Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Nah, kita itu adalah suratan Allah yang tertulis. Di dalam hati kita terlihat jelas. Ini jadi pertanyaan bagi kita ketika kita membahas tema ini, mengapa keluarga kita harus menjadi berkat bagi sesama? Itu jadi pertanyaan utamanya. Tanda apa yang harus dirasakan oleh sesamaku dari keberadaan keluargaku? Kita akan coba menjawab, kira-kira tanda apa sih yang menjelaskan bahwa keluarga kita itu benar-benar bisa dirasakan keberadaan oleh orang-orang di sekitar kita. Orang-orang sesama kita. Sesama kita ini kalau kita lihat ya, bukan hanya kelompok kita sendiri, bukan hanya orang percaya. Tapi sesama yang dimaksud yang akan kita bahas ini adalah sesama semua orang yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan mau semua orang merasakan kebaikan, kasih Tuhan dalam kehidupannya. Mari kita lihat. Yang pertama, tanda apa yang harus dirasakan oleh sesamaku dari keberadaan keluargaku. Yang pertama adalah tanda dari karakter kita. Karakter kita ini haruslah dirasakan oleh orang di sekitar kita. Karakter kita ini harus dinikmati oleh orang di sekitar kita. Karakter kita seperti apa? Karakter kita itu seperti kebaikan, kasih, kejujuran. Itu karakter-karakter itu benar-benar harusnya orang lain rasakan. Kenapa? Ya karena itulah yang menjadi ciri bahwa kita, keberadaan kita itu bisa dirasakan oleh orang lain. Mari kita lihat Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 berkata, "Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri." Itu adalah karakter Kristus, karakter orang percaya yang harusnya lahir dalam setiap keluarga Kristen, termasuk keluarga saya, keluarga kita jemaat GKBI. Nah, harusnya karakter ini bisa dirasakan oleh orang lain. Di situasi-situasi seperti ini harusnya karakter-karakter ini muncul. Tapi memang harus diperhatikan, saat ini tantangan kekristenan adalah tentang karakter. Kenapa? Kalau bicara tentang karakter, yang terlihat jelas adalah apa? Kebaikan. Zaman sekarang ini kebaikan itu bukan lagi menjadi ciri khas dari orang percaya. Kebaikan udah menjadi ciri khas dari orang lain yang bukan orang percaya. Sebut saja satu golongan atau satu kelompok yang kita kenal kehidupan mereka itu terkenal baik. Baik oleh masyarakat, baik lingkungan, baik orang yang tidak percaya, bahkan orang percaya pun merasakan kebaikan mereka. Karakternya itu terlihat jelas. Ada sekelompok orang yang terlihat baik, melakukan aksi-aksi sosial, bisa terasakan oleh orang banyak. Menjadi pertanyaan bagi kita orang percaya, kadangkala kita hidup dalam situasi yang membenarkan situasi yang salah. Dulu orang percaya terkenal dengan kebaikannya, tapi kebaikannya disalahgunakan oleh beberapa oknum sehingga seakan-akan gereja itu menjadi kelompok yang akhirnya ya udah bantu-bantu orang tanpa hitungan. Akhirnya diperdaya oleh orang banyak. Orang percaya pun seperti itu. Akhirnya muncul pemikiran, oh kalau begitu kita mulai harus hati-hati. Di tengah-tengah kehati-hatian itulah karakter kebaikan kita itu tidak muncul. Kenapa? Karena sudah ada prasangka-prasangka yang muncul. Ketakutan-ketakutan yang muncul karena situasi. Dan kita akhirnya menikmati hal tersebut. Ya udahlah, kita harus hati-hati membantu orang. Betul, harus hati-hati. Tapi kadangkala kita memperdaya hidup kita dengan berkata, ya udahlah kalau begitu kita nggak usah bantu.
Padahal ketika kita bicara tentang tanda yang dirasakan oleh sesama, sederhana, kebaikan kita, kebaikan keluarga kita dirasakan tidak oleh orang di sekitar kita. Dirasakan oleh keluarga di samping kita, tetangga kita yang mungkin bukan percaya. Atau mungkin percaya tapi dia beda denominasi dengan kita. Kebaikan kita terlihat enggak? Karakter kita muncul enggak dalam kehidupan bermasyarakat? Nah, ini yang harusnya muncul. Karakter-karakter seperti ini. Tapi sangat disayangkan, kekristenan mulai hilang. Tapi malam hari ini kita kembali disadarkan untuk kembali mengeksplor diri kita, menggali kembali karakter dari orang percaya. Karakter di mana ada kebaikan di dalamnya. Di situasi seperti ini harusnya menjadi kesempatan bagi orang percaya untuk menunjukkan karakter-karakter yang seperti digambarkan oleh Bu Aro. Beberapa waktu yang lalu saya sangat senang ada sebuah cerita yang mungkin di sekitar kita, jemaat kita, pada saat pandemi COVID-19 ini berkembang, ada satu situasi yang orang berpikir apa yang harus kita lakukan bagi orang lain. Ada satu bapak ini dia order masakan, order makanan bukan masakan nih. Makanan dia order. Nah, waktu dia order, mungkin dia sengaja kali ya. Dia sengaja alat pengiriman, tempat pengirimannya adalah tempat di mana dia pesan makanan itu. Jadi seakan-akan dibeli di tempat A, dikirim ke tempat A. Maka sang Gojek itu pun menerima orderannya, dia bingung. Loh, akhirnya dia telepon ke si yang pesen. Pak, ini makanan mau dibawa kemana? Bapak itu cuma ngomong begini, yaitu buat kamu. Nah, kebaikan yang bisa dirasakan oleh orang lain, kebaikan yang bisa dinikmati oleh orang lain, itulah yang seharusnya terjadi. Kebaikan-kebaikan kita seharusnya dirasakan oleh orang lain. Memang pada saat itu orang itu nggak bisa melihat secara live ya, secara langsung siapa sih yang baik ini. Tapi setidaknya sudah memulai langkah awal. Baik membantu orang lain. Nggak mengenal tapi dibantu. Kebaikan, karakter itu seharusnya menjadi ciri khas dari keluarga. Seorang bapak yang baik, juga anaknya ikut-ikutan baik. Seorang bapak dan anak diikutin oleh istri juga yang baik. Wow, keluarga itu benar-benar mencerminkan karakter Kristen yang sejati. Sehingga orang bisa melihat, wow, karakter itu adalah karakter yang akhirnya bisa dirasakan oleh orang lain. Bukan semacam diomongin doang. Ya, orang itu baik, kenapa? Rajin ke gereja. Bukan sekedar seperti itu. Kekristenan dikenal bukan sekedar hanya kata-kata saja. Tapi orang lain bisa merasakan keberadaan kita, keberadaan keluarga kita. Ini yang seharusnya menjadi bagian yang terpenting. Tanda apa yang harus dirasakan oleh sesamaku dari keberadaan keluargaku? Yang pertama adalah karakter kita. Kebaikan, kesetiaan, kejujuran. Bayangkan kalau kita sebagai keluarga dikenal sebagai orang yang jujur. Dalam pekerjaan, dalam bisnis. Luar biasa bukan? Karena kita memiliki karakter yang sesuai dengan Galatia pasal 5 ayat 22. Itu yang pertama. Tanda apa yang harus dirasakan oleh sesamaku dari keberadaanku? Yang pertama adalah karakter. Itu harus dirasakan. Yang kedua, tanda apa yang harus dirasakan oleh sesamaku dari keberadaanku? Yang kedua adalah bicara tentang tanda yang terlihat harus jelas, itu adalah lifestyle kita yang menjadi panutan. Gaya hidupnya menjadi panutan. Kenapa menjadi kepanutan? Karena gaya hidup itu adalah kebiasaan yang tidak disertai oleh kepura-puraan. Kenapa? Banyak orang ketika melakukan kebaikan, seperti yang di poin pertama, sudah melakukan kebaikan, tapi ternyata cuman sebatas ya supaya terkenal baik. Itu bisa jadi hanya pencitraan. Oh, karena dia itu orang Kristen, dikenal oleh orang Kristen lain, malu dong kalau nggak melakukan kebaikan bagi orang lain. Malu dong kalau nggak jujur kepada orang lain.
Dan hal itu hanya dilakukan sesekali ya. Hanya keadaan tertentu. Maka itu yang disebut dengan pencitraan. Pencitraan artinya biar kita kelihatan baik di hadapan orang lain. Nah, itu bukan lifestyle, itu bukan gaya hidup. Itu pencitraan. Dan ini banyak terjadi di dalam kehidupan kita, bukan? Kadangkala saya atau Bapak Ibu mungkin melakukan hal itu. Pingin terlihat sempurna di hadapan orang lain. Kenapa? Karena kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan kepura-puraan. Tetapi ketika kita mau bicara tentang tanda yang dirasakan oleh sesamaku, seharusnya dia melihat bahwa kehidupan kita itu, lifestyle kita itu benar-benar jadi contoh, jadi teladan di sekitarnya, di tempat pekerjaan. Tidak ada yang berbeda. Apalagi kalau kita kerjasama dengan sesama orang percaya. Di zaman saya masih muda dulu itu ada tetangga saya itu yang cukup menarik. Setiap hari Minggu, malam Minggu ibadah pemuda, ya. Kemudian hari Minggu karena mereka sedikit berbeda denominasi dengan kita. Jadi kelompok ini, keluarga ini denominasinya berbeda dengan denominasi kita. Jadi ketika memuji Tuhan, semangatnya, gerakannya, antusiasnya cukup tinggi lah, seperti itu. Jadi hari Sabtu terkenal anaknya itu baik. Seorang pemuda. Kemudian di dalam keluarga dia terkenal dengan kalau lagi memuji Tuhan luar biasa. Tapi apa yang terjadi di hari-hari yang lain? Kalau dia lagi berantem dengan mamanya, tetangganya bisa dengar. Itu lagi berantem dengan mama atau papanya. Coba bayangkan, kelihatannya bukan lagi menjadi gaya hidup. Kebaikan karakter Kristus yang ada di dalam keluarga itu bukan lagi menjadi gaya hidup. Tapi hanya pencitraan ketika dia pergi ke gereja. Rajin ya beribadah. Mungkin kita juga bisa melakukan hal tersebut. Ketika kita di gereja, ketika kita beribadah. Baik sekali. Kita terkenal dengan itu luar biasa. Berkhotbahnya bagus, menyampaikan firman-Nya bagus, atau memimpin pujiannya bagus, memainkan musiknya bagus, menerima tamunya bagus. Lemah lembut sekali. Tapi ketika orang melihat di sisi yang lain, kita terlihat sepertinya dua kepribadian. Yang satu terkenal baik, tapi di sisi yang lain kita terkenal bukanlah diri kita yang sebenarnya. Kenapa? Karena kita menggunakan topeng penuh dengan kepura-puraan. Tapi kalau mau bicara tentang kehidupan yang harus dirasakan oleh orang lain, keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain, yang orang lain harus rasakan adalah lifestyle kita itu bukanlah lifestyle yang penuh dengan kepura-puraan, tapi benar-benar apa adanya. Saya mengenal satu keluarga yang memang seperti itu. Gaya hidupnya, orangnya suka senyum. Ya, yang saya nilai ini sisi senyumnya. Ya, ramah, suka ngobrol dengan orang, mau istri, mau anaknya, ya, dia ramah, senyum aja terus. Apapun yang dikatakan itu senyum. Dia senyum dan ramah berdiskusinya. Nah, lifestyle nggak bisa dipungkiri, memang sudah begitu karakternya. Salah satu juga anak murid saya itu terkenal. Terkenal dengan apa? Dia terkenal dengan senyuman. Jadi mau dimarahin, mau ada masalah, orangnya cuma senyum terus. Luar biasa bukan? Ini gaya hidup. Nah, harusnya setiap keluarga Kristen punya gaya hidup seperti ini. Lifestyle-nya benar-benar menunjukkan siapa diri dia. Karena itu adalah hal yang harusnya dia miliki. Mari kita lihat dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 dan 6. Di situ dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita tahu bahwa dia ada di dalam dia, di dalam Tuhan. Jadi dengan begitu orang lain melihat, orang itu di dalam Tuhan. Ayat 6,
barang siapa mengatakan bahwa diri kita itu ada di dalam Tuhan, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Artinya gaya hidup kita, lifestyle kita benar-benar harus sama seperti Kristus. Apa yang gaya hidup Kristus yang paling terkenal? Oh, Kristus itu mudah berempati. Maka tergeraklah Yesus oleh belas kasihan. Kalau kita sebagai orang percaya jarang tergerak hatinya karena belas kasihan, omong kosong kita bisa jadi contoh ataupun keberadaan kita bisa dirasakan oleh orang lain. Gak bisa, orang lain gak bisa merasakan keberadaan kita. Kenapa? Karena tidak ada belas kasihan di dalamnya, tidak ada memaafkan, tidak ada mengampuni di dalamnya. Yang ada hanyalah kemarahan, kebencian, persaingan. Yang ada hanya seperti itu. Maka kita gak bisa merasakan, orang lain tidak bisa merasakan karakter sesungguhnya dari karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Padahal dikatakan di ayatnya yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Tuhan atau dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup. Sudah jelas. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu harus dirasakan oleh sesama. Dia berani berkata tidak kepada dosa, tapi juga dia tergerak hatinya karena merasa kasihan dengan orang lain. Kalau kita sudah tidak punya rasa kasihan, tidak punya rasa kasih dengan orang lain, main sikut sana, sikut sini, itu udah bahaya. Kenapa? Karena kita tidak lagi jadi panutan. Gaya hidup kita bukan seperti itu, Bapak Ibu. Gaya hidup orang percaya bukanlah gaya hidup sikut sana, sikut sini. Ini banyak terjadi juga dalam kehidupan bergereja, bukan? Berjemaat, bukan? Tidak senang mulai sikut si kiri. Tidak senang lagi sikut kanan. Kalau bisa semua tersikut dan yang ada tinggal kita sendiri. Wah, itu sangat memprihatinkan. Kita tidak lagi bisa dirasakan keberadaan hidup kita oleh orang lain di sekitar kita. Sesama kita tidak bisa merasakan hidup kita lagi yang benar-benar hidup, yang harusnya punya lifestyle yang seperti Kristus. Nah, ini jadi masalah. Harusnya kehidupan kita bisa dirasakan. Seperti contoh saya yang keluarga simple tadi. Senyuman kita, kebaikan kita, cara menyapa kita. Aduh, saya harus banyak belajar dari keluarga tersebut. Kebaikan kita dirasakan oleh orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda apa yang harus dirasakan oleh sesamaku dari keberadaan akan keluargaku ini? Yang bisa dirasakan yang ketiga adalah keberadaan Allah yang nyata dalam keluarga. Artinya sebenarnya waktu kita ada dirasakan oleh orang lain. Yang dirasakan oleh orang lain bukan lagi kita, tapi Allah itu sendiri. Ayat Matius pasal 5 ayat 16 berkata begini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi waktu kita melakukan sesuatu, orang bisa lihat, orang bisa nilai. Tapi ingat, kata-kata ini bukan berhenti sampai di situ. Dengan demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Bukan berhenti sampai di situ. Tapi kata yang terakhir yang menjadi titik puncak dari ayat itu adalah dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya waktu mereka melihat keberadaan kita, waktu mereka merasakan keberadaan kita, waktu mereka melihat gaya hidup kita, maka yang terakhir yang muncul adalah mereka memuliakan Bapa di sorga. Artinya keberadaan kita bukan lagi kitanya yang ditonjolkan. Yohanes pasal 3 ayat 30 berkata, ia harus semakin besar dan kita harus semakin kecil. Artinya keluarga kita ketika menjadi panutan, keluarga kita lifestyle itu bisa dilihat orang, kebaikan kita bisa diperhatikan orang, maka orang lain itu bisa melihat Kristus yang ada dalam kita, bukan lagi diri kita. Jangan sampai orang lain, wah, iya hebat ini keluarga, karakternya bagus, kehidupannya bagus, terkenal baik. Dan ini bukan pura-pura. Pada akhirnya dia berkata, terima kasih. Semuanya itu karena saya sendiri.
Wow, itu bukanlah ciri yang harus diperhatikan dan terlihat dalam kehidupan orang percaya. Keluarga Kristen tidak boleh sampai pada titik itu. Keluarga Kristen harus sampai pada titik dia berkata bahwa, ya, Kristus mau menyampaikan pesan buat kamu dari keluarga saya. Karakter saya bukanlah karakter yang dibuat karena kemampuan saya, tapi karena Kristus yang hidup di dalam saya. Karakter saya ini adalah karakter yang menjadi kebiasaan berhari-hari karena pertolongan Tuhan, bukan karena kemampuan saya. Sehingga yang diperbesar, yang dimuliakan adalah Bapa yang di surga. Kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan, karena itu adalah bagian Tuhan. Orang lain bisa mengenal siapa Kristus dalam keluarga kita. Orang lain bisa melihat, oh, ada Tuhan dalam keluarga kita. Berapa banyak kesaksian-kesaksian orang-orang percaya baik di Alkitab ataupun kesaksian hidup. Pada akhirnya mereka berkata, ada Tuhan dalam keluarga tersebut. Ada Tuhan yang menyertai keluarga tersebut. Ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Dan kebesaran Tuhan itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kenapa? Karena tanda yang dimiliki itu dirasakan oleh orang lain. Mari Bapak Ibu, malam hari ini kembali kita melihat kehidupan kita. Apakah tanda-tanda ini sudah benar-benar dirasakan oleh orang lain dalam keberadaan hidup keluarga kita? Jadi saya mau simpulkan malam hari ini, tanda yang harus dirasakan oleh orang lain dalam kehidupan keluarga kita adalah yang pertama, karakter hidup keluarga itu harus bisa dirasakan oleh orang lain. Kebaikan, kasih, itu harus dirasakan. Dan itu bukanlah bentuk kepura-puraan, bukanlah bentuk pencitraan, tapi itu adalah lifestyle-nya kita, lifestyle keluarganya kita, yang pada akhirnya dapat membawa orang lain memuliakan Bapa di surga. Kristus menjadi yang utama dalam cerita itu. Keberadaan Kristus bisa dirasakan dalam keluarga saya, keluarga Bapak Ibu. Kiranya ini menguatkan kita semua untuk kembali menjadi pribadi-pribadi yang keluarganya, keluargaku itu bisa dirasakan bagi sesama kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan boleh berikan bagi keluarga kami. Kami rindu keluarga kami bisa menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Mereka bisa merasakan karakter-karakter kami yang sudah diubahkan oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi mereka. Mereka melihat itu sebagai gaya hidup yang benar-benar tanpa kepura-puraan, bukan pencitraan, tapi benar-benar karakter Kristus hidup dalam hati kami. Sehingga mereka melihat ada Kristus di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan seperti apa yang kami mau. Sehingga Kristus semakin dimuliakan dalam kehidupan keluarga kami. Engkau semakin besar dan kami semakin kecil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang telah kita dengarkan, seperti firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Evangelis Eben Pola dan seperti firman yang telah kita dengarkan juga, kiranya terang dan kasih Kristus boleh terpancar dari keluarga kita. Keluargaku bagi sesamaku. Demikianlah doa kita semua agar Tuhan kiranya boleh melawat dan memberkati keluarga kita, sehingga keluarga kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan demikianlah cara kita melayani Tuhan, dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku.
tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah persekutuan doa malam hari ini dengan doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap keluarga yang boleh Tuhan titipkan di GKBI ini. Kami berdoa biarlah berkat Tuhan menyertai keluarga-keluarga yang ada di GKBI, sehingga keluarga-keluarga ini keberadaannya bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahwa ada Kristus di tengah-tengah keluarga GKBI. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami agar setiap karakter-karakter Kristus itu benar-benar hidup dalam setiap keluarga GKBI. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini kami akan beristirahat. Biarlah dalam istirahat kami semuanya dalam perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sambil mengucap syukur. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin. Demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu atas kesetiaannya mengikuti persekutuan doa setiap Rabu malam. Jangan lupa minggu depan Rabu tanggal 16 September 2020 persekutuan doa akan dilaksanakan kembali pukul 7 malam yang akan dilayani oleh Evangelis Nesa Adriani dengan tema saling mengampuni. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita sekalian. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.